Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk sama-sama memanfaatkan usia dan umur serta kesempatan yang Allah berikan di dalam menambah bekal kita nantinya yang akan kita bawa ke negeri akhirah. Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa bana gabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalgahu. Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan, beruntung bagi orang yang mampu meninggalkan kesenangan dunia qabla an tatrukahu, sebelum dia ditinggalkan oleh kesenangan dunia. Dan kesenangan dunia tidak ada yang abadi. Kesenangan dunia sifatnya adalah sementara. Dari karena itu sungguh sangat membingungkan bagi setiap orang yang meninggalkan kesenangan dan kebahagiaan negeri akhirah hanya untuk menggapai kesenangan yang sifatnya sementara, yaitu kesenangan dunia. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu, beruntung orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Kemudian yang kedua, wabana gabrahu qabla an yadkhulah, dan beruntung orang yang telah membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Tidak ada satupun di antara kita melainkan dia pasti akan memasuki kuburnya masing-masing. Wal gabr, dan bermula kubur, kalau tidak menjadi kebun surga, maka dia akan menjadi lubang api neraka. Maka beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Beruntung orang yang memperindah kuburnya sebelum dia menempatinya. Beruntung seseorang yang menghias kuburnya selama di dunia sebelum dia masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir, wa arda rabbahu qabla an yalgah, dan beruntung orang yang berusaha melakukan amal yang membuat Allah ridha kepadanya sebelum dia berjumpa dengannya. Setiap kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berjumpa dengannya. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu jalla jalaluh. Tidak ada dari setiap kalian melainkan pasti akan berjumpa dan berkomunikasi dengan Allah secara langsung besok di hari kiamat. Tidak ada yang menemani kita. Dia melihat ke arah kanan atau ke arah kiri, depan, belakang, tidak ada yang bisa menemaninya melainkan amal yang pernah dia perbuat selama di dunia. Dari karena itu beruntung orang yang melakukan sebuah amal yang membuat Allah ridha sebelum dia berjumpa dengan Allah. Perkumpulan kita pada saat ini merupakan upaya kita untuk mencari ridha Allah. Upaya kita untuk mendatangkan ridha-Nya Allah, karena tidak ada tujuan bagi orang-orang yang beriman dalam hidup di dunia ini melainkan adalah untuk meraih ridha-Nya Allah. Dan ridha-Nya Allah itu diselipkan di setiap ketaatan, diselipkan di setiap kebaikan.
diselipkan di setiap kemuliaan. Maka jangan pernah kita meremehkan dan menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Barangkali di dalamnya terdapat ridha-Nya Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Di dalamnya terdapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pembicaraan kita masih tentang keistimewaan daripada salat Jumat, yang mana disebutkan bahwasanya salatul Jum'ah rakaatan. Salat Jum'ah ini 2 rakaat. Wajib ala kulli muslimin, atas setiap orang yang Islam. Maka orang yang selain Islam tidak wajib atas mereka. Tajibu ala kulli muslimin, yaitu setiap orang muslim. Orang yang tidak Islam atau murtad, maka tidak wajib atas orang yang kafir. Maka bagi orang yang murtad, apabila dia kembali ke Islam, maka dia wajib mengqadha zuhur. Begitu juga mukallaf. Wajib Jumat adalah orang yang mukallaf, aqil dan baligh. Maka tidak wajib bagi anak kecil untuk melaksanakan salat Jumat. Namun apabila dia melakukan, sah, dengan syarat dia adalah mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mumayyiz bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud mumayyiz adalah anak kecil yang mampu membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Kemudian wajib Jumat atas orang yang aqil, orang yang berakal. Fala tajibu 'alal majnun, maka orang gila kada wajib salat Jumat. Mau ki musik gitu aja. Maka karena itu perhatian bagi setiap orang tua yang membawa anaknya ke masjid. Anaknya jangan dilepas, ada di samping kita. Jangan anak kita, Masya Allah, disuruh ke masjid, dikasih uang, dah masjid sana, Masya Allah, bermainan di atas, bukah-bukah di dalam masjid, dan sebagainya, sampai mengganggu ketenangan orang sholat Jumat. Maka itu harus dipertimbangkan. Khatib sedang berkhutbah, rame di atas, Masya Allah, dengan alasan biarkan mereka bermain. Nanti kalau tidak ada suara anak kecil di masjid, nantinya kalau kita meninggal, siapa lagi yang akan mengisi masjid? Terus apakah di sana mau masjid nantinya dipakai untuk tempat bermain? Ada waktunya. Salat Jumat, salat Jumat. Kenakan yang halus-halus, Masya Allah, sanggup lekernya, sanggup gatah di atas itu, pian pikirakan. Kira-kira setuju kada pian yang kayak itu? Anak siapa? Abahnya mana? Nak membawa anak, bawa. Oh, kita mendidik, bujur, didik anak ke masjid cuma di higapian duduk. Jangan dilapas. Tahu aja anak tuh bilang nang, ya Allah, hai, cinik pada gasing. Jangan dilapas. Mun sudah tahu anak nang kayak itu, suruh duduk di higa sorong, menipina nang apa-apa. Wah, ini ya Allah, khatib naik ke atas mimbarnya ribut. Haratan sumbahyangan tapi orang dibukainya. Coba, kadang serius bujura. Dari mana? Selama itu di sana mengganggu ketenangan orang sholat, didik bagus, anak kecil ke masjid bagus. Untuk membiasakan mereka, tapi dengan syarat jaga ketenangan, jaga kekhusyuan orang yang sedang melaksanakan ibadah di dalam masjid. Masjid dibangun untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah. Apalagi sampai ada orang gila masuk dalam masjid.
Masya Allah. La tajibu alal majnun. Kemudian zakarin, yang wajib sholat Jumat adalah laki-laki. Laki-laki tulen. Maka kada wajib bagi perempuan ataupun khunsa, bencong. Tapi bencong yang bujur, orang yang punya dua alat kelamin. Apabila khunsanya jadi-jadian, maka itu dihukumkan ke asalnya. Kan ada laki-laki yang jadi perempuan, perempuan yang jadi laki-laki. Kan ada seperti itu. Laki-laki tapi nya kada menerima kodratnya sebagai laki-laki, hendak jadi bebinian. Ada juga bebinian seakan tidak terima kodratnya menjadi seorang perempuan, berubah jadi laki-laki. Ini kayak apa? Lakian jadi bebinian. Insyaallah. Bentuknya kayak bebinian, KTP-nya lelakian. Kayak apa dikiau? Bapak kah ibu kah? Bingung. Nah, orang yang seperti ini ambil hukum asalnya. Ini apa? Lelakian. Dia wajib Jumat. Kada mengerjakan Jumat 3 kali tanpa uzur, Allah stempel hatinya dengan stempel orang munafik. Ya khalas. Hati-hati pergaulan. Dan tidak wajib, la tajibu 'alal mar'ah wala 'alal khunsa. Orang yang punya dua alat kelamin kada wajib. Tapi seandainya mereka melakukannya maka sah. Umpama Nini hendak sembahyang Jumat, cuma jangan di muka-muka juga, pian di belakang aja. Bibinian hendak sembahyang Jumat cuma di sok pertama, di bawah mimbar pulang. Masya Allah. Bingung tuan Hatib, kenapa jadi gini? Bibinian belakang aja. Soft terbaik bagi perempuan paling belakang, soft terbaik paling bagi laki-laki paling depan, soft terburuk bagi perempuan paling depan, soft terburuk bagi laki-laki yang paling belakang. Nah, itu. Jadi kalau hendak bibinian sembahyang Jumat ya di belakang aja, boleh aja, boleh hai. Pamatulak pian lawan laki, kemana jurang Jumat ya. Kalau orang di Jawa-Jawa tuh bibinian kan sembahyang Jumat di emperan khusus, kan kayak itu yang nang rancak ziarah-ziarah Jawa nih, melihat biasanya kalau tanah. Tidak apa-apa hendak sembahyang Jumat berapa rakaatnya kayak orang juga. Udah kalau 6 jam 4 tambah 2 ada 2 rakaat ya, Jumat 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Bibinian hendak menggawi sembahyang Jumat, ambil paling belakang, ambil paling belakang, ambil paling belakang. Hadir mulai kayak orang juga mendengar khutbah kayak itu. Jadi orangnya adalah zakarun az-zukurah, yaitu laki-laki. Maka kada wajib bagi perempuan dan tidak diwajibkan bagi orang yang punya dua alat kelamin. Tapi seandainya nantinya setelah dewasa orang yang punya dua alat kelamin lebih condong ke laki-laki, maka wajib sholat Jumat. Dah jadi laki-laki ditutup yang kelamin satunya itu, yang buntusnya itu ditutup. Jadi subhanallah, Allah menciptakan luar biasa. Ada yang punya dua alat kelamin, ada yang punya dua alat kelamin, ya dilihat setelah dewasanya condongnya kemana, ke laki-laki apa perempuan. Kalau udah ke laki-laki udah tutup, kalau nya ke perempuan ya di papas saya emang ada tuh. Kayak apa lagi? Bahwa orangnya membini-bini. Ini nang gair ini lalakian jadi bebinian. Oma suntik ini, suntik itu, bengkeng. Ujar juga nggak ada tahu juga. Ih, masya Allah, ada paham juga ya apakah? Nang lalakian jadi bebinian, nang bebinian jadi lalakian, dilaknat neta tak? Jangan. Jalan aja sudah diberi Allah Taala, kira apa lagi dah? Maka bisa banaba sandal tinggi itu nah. Halus batis. Asa gelianan melihat
Hasianlah mudahan Allah rubah keadaan kita sebaik-baik keadaan kedusan. Apa juga Hurrin, kemudian pulang orangnya adalah orang yang merdeka. Maksud merdeka ini bukan 17 Agustus ini. 17 Agustus kan hari kemerdekaan. Maksud kemerdekaan, merdeka di sini orangnya bukan budak. Tidak ada lagi sudah kita. Perbudakan sudah tidak ada lagi. Perbudakan sudah tidak ada lagi. Tapi bagi sayyiduh, bagi tuannya yang memiliki budak, hendaknya mengizinkan kepada budaknya untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, maka kada wajib bagi budak, walaupun budaknya muba'ad. Arti muba'ad separuh dimerdekakan, separuh masih belum. Atau mukatab, yaitu masih ada persyaratan yang masih belum lengkap untuk dimerdekakan. Maka boleh bagi mereka sah untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi kada wajib. Sah tapi kada wajib. Sah aja tapi kada wajib. Kemudian lagi di sana sahihin. Sholat Jumat wajib atas orang yang sehat jasmani. Sehat jasmani. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit, yang yashuggu alaihil hudur, yang membuat dia sulit untuk menghadiri salat Jumat. Umpama betama, pokoknya kada wajib bagi orang yang garing. Yang garingnya itu umpama inya hadir membuat inya susah untuk melakukan Jumat. Umpama variannya apa, orang tersebut bertambah jadinya atau mengalihkan dan kelas. La tajib alal marid. Yang wajib adalah orang-orang yang sehat jasmani. Kemudian lagi mustautin, yaitu adalah orangnya mustautin yang tidak bepergian, baik di musim panas ataupun musim dingin, kecuali keperluan tertentu. Maka wajib bagi setiap orang yang mukim dan orang yang mustautin untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat. Apa yang dimaksud dengan mukim? Orang yang mukim adalah orang yang meniatkan untuk menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari selain hari masuk dan hari keluar, dan dia niat untuk pulang ke kampung halamannya walaupun setelah sekian lama, beberapa tahun, itu mukim. Tapi yang wajib bagi Jumat ini bukan bagi mukim, mustautin. Orang yang mustautin ini adalah orang penduduk asli di sana yang tidak bepergian baik musim panas ataupun musim dingin kecuali keperluan tertentu. Nah, tapi wajib Jumat bagi setiap orang yang mukim dan mustautin. La ilaha illallah. Nah, ini diantara syarat sholat Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah melaksanakan sholat Jumat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syarat Jumat, syarat sah Jumat, yaitu yang pertama dilakukan di tengah pemukiman warga. Kemudian yang kedua, jemaahnya sampai 40, harus 40 jemaahnya 40 orang, dan dilakukan berjamaah. Salat Jumat dilakukan berjamaah. Kada mau sorongan-sorongan, hatib sorongan. Aku kan hendak pembawaan je hatib kami aja apa puja. Dan 40 bisifatil wujub. Dan yang 40 ini adalah orang-orang
yang wajib atas mereka untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Umpama ada 30 orang dewasa, 10 kenanakan. Nah tadi 10 kenanakan, wajib kada kenanakan sholat Jumat? Sudah wajib. Berarti sholat Jumatnya tidak memenuhi syarat. Nah, harus 40, berataan 40. Kemudian di waktu zuhur, jangan sampai sembahyangnya limpat pada zuhur. Dan di antara syaratnya adalah mendahulukan 2 khutbah. Mendahulukan 2 khutbah. Ada khutbah sebelumnya. Iyalah aja ada khutbah. Pada suapangnya langsung 2 rakaat aja sembahyang. Pian datang apabila orang kamatnya turun mulai rumah ya Pak. Syarat khutbah alhamdulillah. Mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam 2 khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian salawat di khutbah pertama dan khutbah kedua. Wasiat taqwa di khutbah pertama dan di khutbah kedua. Dan duduk wa yaq'udu bainahuma. Kemudian duduk di antara 2 khutbah. Kemudian rukun khutbah berikutnya tadi alhamdulillah, salawat, wasiat taqwa. Dan yang keempat di antara rukun khutbah yaitu adalah yagra'u ayatan fi ihdahuma, membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Itu membaca ayat Al-Quran di khutbah pertama atau khutbah kedua. Kemudian yang terakhir doa untuk mukminin wal mukminat di khutbah yang kedua. Doanya itu kepentingan ukhrawi ataupun duniawi, dan juga disunnahkan untuk mendoakan para pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin. Nah itu adalah syarat atau rukun daripada khutbah. Wa sunanuha, dan sunnah-sunnah Jumat al-ghusl, yaitu mandi sunnah Jumat. Wa tanzif, bebersih, awak dibersihi. Wa tatayyub, pakai wangian. Wa lubsul abyad, memakai pakaian yang berwarna putih. Wa fil khutbah, dan di dalam khutbah al-insat, dengarkan. Orang lagi berkhutbah didengarkan, jangan guring, bangun, jangan guring. Wa fil khutbah al-insat, dalam khutbah jangan guring, apalagi hatibnya nang guring. Jangan guring, jangan. Hatib kada mungkin guring, kada mungkin hatib guring. Al-insat, perhatikan. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Tuh. Wa yukhaffifut tahiyyah, amunnya masuk masjid ketika orang khatib sudah di atas mimbar, cepat diringankan salat tahiyatul masjidnya. Ambil yang wajibnya aja. Fatihah langsung ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, i'tidal, langsung lagi Fatihah, diringankan. Nah, jangan apalagi periannya Masya Allah sudah masuk terlambat di muka mimbar lagi sembahyang tahiyatul masjid, catok pakai tongkat lagi sudah itu. Itu harus. Nah itu sunnah-sunnahnya. Banyak lagi sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah di hari Jumat. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan, orang kalau pindah hendak bersusun bangku, ada nang bepengantinan jadi pindahnya isuk, pindahnya juga peng. Jadi mun hendak sarwan isuk, silahkan sarwan ya Allah Pak Yamin. Jadi disarwani berataan, baik yang mendengar live ataupun yang hadir, alam gaib ataupun alam yang nyata.
disarwani banyak bisa alam gaib sedene. Jadi disarwani seberataan esok nang hendak datang mulai jam 8 sampai selesai. Ini bos nang bepengantinan sampai selesai jam 8 sampai dengan selesai. Jadi diundangi seberataan esok untuk menghadiri pernikahan anak dari bos Sinarban. Jadi berataan lelakian bebinian esok mulai jam 8 sampai dengan selesai. Kita doakan pengantin mudahan panjang jodohnya, sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan enggak? Mana yang kurus semalam? Hadirlah. Hadirlah yang kurus. Malam udah hadir yang kurus. Apa dek? Bagaimana kalau perempuan, kan tadi kada wajib tapi sah kalau mengikuti Jumat. Apakah telah gugur kewajibannya sholat zuhur? Ujar Pak Ade, maka bagi perempuan yang mengikuti sholat Jumat tidak diwajibkan lagi untuk sholat zuhur untuk hari itu. Untuk hari berikutnya wajib juga sholat zuhur. Untuk hari itu, untuk hari itu. Jadi tetap bagi perempuan sah melakukan sholat Jumat dan tidak perlu lagi dengan sholat zuhur. Nah, ada lagi. Ya. Iya, kerjanya di pos. Kerjanya di pos. Umpama jaga, ya udah jaga, kan jaga variannya. Seandainya itu tugas tidak bisa digantikan oleh orang lain, artinya keamanan di sana tergantung dengan keadaannya kita. Keamanan di sana artinya seperti kepolisian, dia jaga dan tidak bisa digantikan dengan yang lain, tidak bisa digantikan dengan yang lain, maka ma'dzur, tidak jadi masalah. Dengan syarat tidak bisa digantikan dengan yang lain dan keamanan tempat itu tergantung adanya kita. Nyata ya, ganti sholat zuhur. Jadi sholat zuhur 4 rakaat diganti dengan sholat zuhur. Tapi jangan ma'akal lah. Arti ma'akal itu Jumat kena kayak itu pulang aja. Artinya sama dengan menjaga orang sakit, kayak itu juga. Menjaga orang sakit, nih orang sakit mungkin kita tinggalkan pacangan mati saja kita tinggalkan. Mbah umpama orangnya kada sadar, biasanya mengacak ini mengacak itu, orang pakai oksigen di kacaknya, kita menjagainya. Nah, artinya keberadaan kita maslahat bagi orang lain, meninggalkannya kita Jumat untuk maslahat orang lain, maka kada jadi masalah. Kada jadi masalah. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Iya. Qabliyah Jumat, apakah itu ada atau tidak ada? Naam, qabliyah Jumat menurut kita mazhab al-Imam Syafi'i, ma baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan, antara adzan dan qomat selalu ada yang dinamakan salat qabliyah. Salat Jumat ada adzan, ada qomat. Iya, berarti ada di sana salat qabliyah. 4 rakaat apa 2 rakaat terserah. Mau 4 rakaat sama dengan zuhur, silahkan, tidak jadi masalah. Sebagian mazhab ada yang mengatakan tidak ada qabliyah salat Jumat karena di situ adalah ibadahnya adalah ibadah mustaqillah. Contoh seperti itu.
maka itu mazhab yang lain. Kita berbicara mazhab Syafi'i, maka ada qabliyah dan ada ba'diyah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang tahu silahkan tambahkan. Ada lagi Bibinian. Besok bawa kantongan Sarwan. Ada apa kalau bawa kantongan? Ada apa? Bang bawa kantongan asal jangan bungkus saja. Bawa aja kantongannya, ada apa? Ada lagi. Besok makanannya 20 macam jar. Iya kah? Inggih terus. Insyaallah oli ban gemuk. Ada lagi. Sangka bemamai tadi sangnya betakun. Sangka bemamai langsung aja lo aja. Apa tadi? Oh, orang nih tuntung berjumat baca Fatihah nang 77 tadi tuh. Ada nang 44 tuh, ada 77. Bah itu orang bahadas. Arti bahadas kan artinya batal wudunya. Nah, kayak apanya sembahyang bolehlah di rumah sembahyang ba'diyah selama inya kada berpaling dari sembahyang ba'diyah. Arti kada berpaling di sini kada ada niat hendak kada menggawi. Boleh kan ke rumah dulu, boleh ke rumah. Bodoh bahyang ba'diyah kada apa-apa. Nah, transaksi wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kada boleh. Kalau sudah orang khutbah, kalau sudah azan jangan ada lagi transaksi. Warung-warung jangan ada lagi transaksi, jangan ada lagi nang jual beli. Haram hukumnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, jangan ada lagi jual beli. Kan jangan nukar pentol lagi ya ratan azan. Jangan nukar sate lagi. Kenapa aja jangan nukar? Nukarkan abah aja. Wah, abahnya kada berjumat. Jangan. Tinggalkan jual beli. Ayo. Ngapain pulang? Kenapa? Sidin lapah sudah. Boleh kayak Sidin. Pertanyaannya apa hukumnya aja? Nang tuha-tuha banyak bulikan. Kada membaca nang Fatihah 477 tadi tuh. Nah, ketahuan nang tuha ya kada tahu. Sidin lapah aja Sidin. Apa syukur juga aku sembahyang aja Sidin. Nah, biar aku bulik aja Sidin. Apa hukumnya? Ada hukumnya. Apa hukumnya? Ya mukhalafatus sunnah. Mukhalafatus sunnah. Artinya menyalahi nang sunnah. Sudah pasin aku daripada siup di masjid, pergi aku bulik makan. Nah kayak itu tah. Udah apa-apa hukumnya kah? Hukumnya bawa isidin kena lu bulik kayak itu. Kita betul hukumnya. Ada lagi kah? Masalah Jumat nih. Bibinian. Kami pang Bibinian pakai baju apa Jumat? Maka tadi baju putih. Bemukana, baju nang bemukana. Pakai baju nang biasa aja kalau senang pina baksi-aksi. Baksi-aksi nang apa baksi-aksi? Jadi tuha sudah. Apa lagi Pak Yamin? Habis dah lah. Bisa deh esok pengantinan nah, kalau orang nak nyusuni bangko. Yang pihana itu. Adakah lagi sebelum pun? Oh iya paham. Inggih. Orang lagi mahutbah, nya maka mengatik tasbih. Pada ada orang tiga jalin ini. Ini mau benar. Kayak nang ahli jikir aja lagi no.
Kayak apa tuh jar? Mengatik tasbih orang lagi khutbah. Itu pada pas termasuk lagu. Kadang aku mendengar aja Ikam disuruh saat itu untuk mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah, meninsot. Nah, jangan lagi bakatik-katik tasbih. Ada aja waktunya kayaknya Mbah Tuntung Jumahat aja anak berapa ratus berapa ribu. Ini haratan hatib di atas mimbar no katik benar tuntung salam langsung bulik tadi itu. Ada bewirit-wirit. Nah, ya kalau terbulirit jadinya. Hah? Apa? Akawanan ke sorang orang teguring. Akawanan disalahkan sorang joy nang teguring tuh nya akawanan enggak ada. Adanya lain, Bang. Jadi dianjurkan tuh bagi nang khutbah bagi nang khutbah aja bagi jemaah Jumat atau jemaah majelis mun lagi orang berceramah lagi orang khutbah tuh jangan sibuk lawan yang lain. Insot ini kada orang lagi khutbah bakatik tasbih tuntung Jumahat bawirit kada langsung bulik itu nah nanti kayak apa nang kayak itu lagi orang bermajelis maka ngatik tasbih kada pas ada adabnya ada ngatik tasbih kayak nang di muka pulang duduk muka duduk ngatik tasbih kayak apa kisahnya itu tuh adakah lagi Ikam adakah badi mungkin ini aja ada apa mau nikah 4 bapak dari berdiam orang khutbah tuh nah amun kawa tuh sebelum yang di atas lain pian maksudnya amunnya Jumat tuh nah bertingkat musiknya di atas anakan tolong berdiaman khutbah hendak dimulai makanya ada nang ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala waradanin nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun kita bahasakan ma'asyiral muslimin ini hari Jumat nah hari bagus hari baik nah, dan ini adalah merupakan hari yang mulia di sisi Allah. Rasul bersabda apabila hatib udah di atas mimbar nih sudah di atas mimbar kalau melihat kalau berataan lah nah jangan dinang bepender buah nikah kamu ada nang bepender atau berlaku sia-sia baik karena berkata-kata ataupun maka ada mendapatkan pahala Jumat nah jadi berdiaman buah nikah karena kan tuh di atas dengare nang bisi anak tangkapi maksud ditangkapi itu diandak di higa sorong nah dengarilah simak dan taati mudahan nikah mendapat rahmat sudah aja hatib silahkan mun hendak bahasa Banjar atau kayak itu aja hatib sudah silahkan udah aja hatib alhamdulillah mun ada bahasa nang kayak itu toh makanya ada dulu nang kayak itu tuh nah ada apa-apa kalau kayak itu ada boleh kayak itu aja ada dicontohkan bujur ya kita cuma kan itu mengingatakan kalau ini hari Jumat nah. Adakah lagi rukun khutbah tadi 5 aja alhamdulillah sholawat wasiat taqwa ayat Al-Quran nang 3 ini harus ada keduanya nang 2 ini ayat Al-Quran 1 atau 2 doa mukminin mukminat muslimin muslimat di khutbah kedua selesai nah itu khutbah amun kadadan itu perhatikan khutbah itu nah ada kada nang 5 ini alhamdulillah di sini nah masuk dah tuh alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah nah perhatikan terus sampai kena Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina masuk dah 2 usikum wa nafsi bitaqwallah nah 3 dah nah tinggal 2 aja lagi rukun khutbahnya karena khutbah kedua pulang lihat sidin nang 3 ini ada kada dah itu pulang ayat Al-Qur'an lawan doa mukminin mukminat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat nah iya itu sudah iya tuh ulun sebutin aja guru aja tahunnya aja alhamdulillah aja sisanya kada mendengar
Ngetik tasbih untuk ngeguring orangnya kadang mendengar rukun khutbah. Ya Allah. Nah, adakah lagi? Hendak mendengarkan khutbah ada apa dulu? Hendak mendengarkan khutbah. Mendengarkan dulu kalau jadi masalah. Panjang jauh waktunya hendak mendengarkan. Bagusnya itu didengarkan dulu. Jangan kada didengarkan apalagi sampai aja mic-nya. Kada sampai mic-nya juga ada jadi masalah. Ayo. Habis kan nyaman kita bertasmiyah. Kalau punya orang hendak menyusun bangku. Apa? Ini sudah rasanya semalam tuh celengan nih. Masalah celengan nih sudah rasanya sama tuh pertanyaannya. Haratan Jumat celengan lewat. Celengnya jadi masalah celengan sudah rasanya Sabtu semalam kalau rasanya lah. Menyiaratan khutbah itu perhatian bagi musigit, jangan mengedarakan celengan haratan orang berkhutbah. Bagusnya itu sebelum atau sesudah. Hendak sebelum guru kada kumpul, hendak sesudah bulikan orang aja. Bujur pulang. Nah, jadi menkawat tuh ya seadanya. Kada sebelum biasanya sesudah pang ya Allah tontong salam tuh langsung lagi edarakan. Langsung edarakan. Masalah bibinian tadi itu. Bibinian nih variannya kan nya kada Jumat. Kalau bibinian kada Jumat apabila bejuhurnya apakah menunggu tuntung Jumat dulu hanya bejuhur? Kada harus menunggu nak langsung apa? Apanya? Hah? Jadi kada apa-apa pian pas orang ajan tuh nah pian hendak langsung bejuhur kada apa-apa. Artinya kalau pang kena lu bejuhur je orang belum tentu lagi Jumat kada hendak langsung bejuhur kada apa-apa. Bejuhur je langsung apalagi kena munnya tuntung Jumat apalagi pian keperluan parenya tuntung Jumat melayani laki. Nah itu konol pahalanya. Jadi bejumahat ya bejuhur dulu, bejuhur langsung lagi siapakan laki makan ini. Jadi laki datang tuh sudah siap no makanan macam-macam iwaknya no, biawak ini itu. Ada lagi. Jadi disiapakan laki itu makan, siapakan makan. Nah, papina pusing bener isuk ayo kada bapak. Jangan dipusing-pusingakan. Kancang aja pelurunya tuh. Adakah lagi? Nah ini kan tadi tuh Jesiden bagaimana buhan pekerja yang di laut yang biasanya 2 bulan hanya bulik ya kalau 2 bulan hanya bulik. Nah ini Pak Ai ada perbedaan antara wajib dan sah Jumat. Artinya tadi kan ada kita kisahkan harus 40 orangnya. Orang yang mukim. Nah, bagaimana dengan pelaut? Nah, bagi para pelaut tadi itu wajib Jumat dan dia sah melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi dia tidak masuk orang yang 40. Paham lah biarlah. Wajib Jumat kalau memang di laut ada Jumat. Ada Jumat di laut lah. Kada ada. Nah kalau kada ada jadi masalah. Artinya kan. Tapi biasanya nelayan di sana berapa orang biasanya? Banyak. Paling banyak 30. Paling banyak 30. Kalau bisa sholat Jumat. Sampai 4 bulan di sana. 4 bulan lah di laut situ. 3 bulan.
Kalaunya melaksanakan sholat Jumat, hendak melaksanakan sholat Jumat, ya bisa aja. Oh kalau sampai 40, ambil kaul yang lain. Nah, akan tetapi wajib sholat Jumat, sah sholat Jumat, tapi tidak termasuk orang yang 40. Jadi kada jadi masalah. Artinya wajib kalau seandainya umpama nih orangnya, umpama orangnya nih berangkat ke Jakarta, umpama orang ada berangkat, artinya kan setelah 3 harinya pecangan bebulik pulang, setelah sebulannya pecangan bebulik pulang. Orang ini berangkat ke Jakarta, setelah sebulannya pecangan bebulik pulang. Nah, apakah orang ini wajib sholat Jumat? Wajib. Apakah sah? Sah. Tapi apakah masuk yang 40? Tidak masuk. Pahamlah? Pahamlah? Enggak. Ini orang umpama ulun ke Jakarta. Jakarta ulun. Habis ke Jakarta. Kemudian apakah ulun wajib sholat Jumat? Wajib. Apakah ulun sah sholat Jumat? Sah. Tapi apakah ulun termasuk orang yang harus disyaratkan 40 yang hadir sholat Jumat? Kada masuk. Pahamlah? Seandainya 39 orangnya, ulun mengganapi 40, tetap kada masuk. Karena ulun lain orang. Pahamlah? Musafir. Pahamlah? Nah, amun di laut kada ada Jumat, apa? Kada jadi masalah. Juhur. Paham tadi itulah, wajib, ulun wajib. Kayak pian juga tulak umpama tulak ke mana? Ke Jawa kah, ke mana kah, ke planet kah, ke mana? Pian tulak, wajib pian Jumat. Sah pian Jumat, tapi pian apakah termasuk orang yang 40? Maksud termasuk orang yang 40, apakah termasuk pian itu orang yang memenuhi syarat yang harus 40 yang sehingga lain? Ada masuk tuh namanya mukim aja. Mukim sama kayak orang tugas-tugas, tau kalau tugas di mananya tugas. Kok ada wajib Jumat jar saya kada wajib Jumat, cuma pian tuh kada masuk orang nang 40. Jadi harus bisa dibedakan orang yang 40 dan orang yang wajib dan sah untuk melaksanakan sholat Jumat kayak itu.